Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini masih seputaran teks deskripsi, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi atas 3, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan bagian deskripsi. Identifikasi berisi penentuan dari identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Identitas bisa berupa sejarah berdirinya objek tersebut. Klasifikasi berisi tentang pengelompokan secara berurutan atau sistematis berdasarkan kaidah atau objek yang diamati. Sedangkan bagian deskripsi berisi gambaran tentang suatu objek. Berikut contoh teks deskripsi yang disertai dengan strukturnya. Dapat dibaca secara seksama. Ini adalah contoh bagian identifikasi. Ini merupakan contoh dari bagian klasifikasi. Dan ini merupakan contoh dari bagian deskripsi. Nah, itu tadi merupakan contoh teks deskripsi yang disertai dengan strukturnya. Kita lanjut ke materi kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi terbagi atas 7. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Ya, misalnya sekolah, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Nah, frasa di sini adalah gabungan 2 kata atau lebih, yaitu contohnya adalah beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Contohnya, satu siswa rajin. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya, siswa itu mengenakan seragam putih biru. Yang kelima, mengandung kata kerja dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Contohnya, saya yakin buku itu murah. Yang keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Contohnya, di rumah, di kamar, dan lain-lain. Yang ketujuh, menggunakan bahasa kiasan atau majas. Di sini majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinasi atau kias, atau bahasa yang digunakan itu bukan merupakan makna sebenarnya. Yang sering diambil di sini adalah majas metafora atau majas personifikasi. Contoh dari majas personifikasi, misalnya kita mengambil objek mengenai pantai. Kita menggambarkan mengenai pohon kelapa. Contoh dalam kalimatnya yaitu, pohon kelapa itu melambai-lambai seolah memanggilku. Itu adalah contoh dari majas personifikasi. Oke, itu tadi merupakan penjelasan dari struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.